sudah siap dengan notebooknya? Sudah siap dengan notebook? Sudah. Hah? Oke, sudah siap dengan notebooknya? Sudah ya? Catatannya? Kalau kemarin Bu Ana pernah dengar ada yang bilang kalau notebooknya udah habis saking rajinnya menulis ya. Ternyata notebooknya sudah habis. Alhamdulillah, berarti kalian memang rajin mencatatnya. Nah, kalau yang memang sudah habis, kalian bisa menggunakan notebook milik kalian ya, sendiri. Misalnya, aku udah sempat beli tapi belum dipakai, itu boleh digunakan. Oke. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Apa? Iya, kita mau belajar matematika. Oh, belajar tentang apa tadi? Keliling bangun. Iya, boleh? Nah, insya Allah sebentar lagi Bu Ana akan mulai. Ya, kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Bu Ana belum mengucapkan salam, Bu Ana ucapkan salam dulu ya, biar kita sama-sama diberikan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh di mute ininya, mic-nya. Hari ini Bu Ana akan menjelaskan. Kalau memang sekiranya memang ada pertanyaan dari Bu Ana, nanti Bu Ana akan sampaikan. Tetapi selama penjelasan Bu Ana, kemudian misalnya kalian ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakannya ya. Misalnya Bu Ana suka buka ada yang mau ditanyakan, misalnya kayak gitu ya. Nah, meskipun ini memang berlangsungnya bareng-bareng, kemudian pengajarannya juga bareng-bareng, sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalian tetap bisa fokus memperhatikan ya. Walaupun misalnya Bu Ana nggak bisa menjangkau semua tuh, nanya semua karena saking banyaknya ada 70 anak, kemudian Bu Ana nggak memungkinkan satu-satu untuk ditanya, tetapi Bu Ana yakin kalian bisa tetap fokus dan konsentrasi memperhatikan penjelasan Bu Ana ya. Oke, kenapa sih Bu Ana hari ini digabung? Ya kadang-kadang kan kita juga nuansanya baru ya, refreshing juga, kemudian juga guru-gurunya juga berbagi tugas yang lainnya. Dan apalagi ya, dan materinya juga disampaikannya sama. Nah, banyaklah keuntungannya. Tapi dan materinya juga insya Allah ini adalah materi yang bukan materi yang baru ya. Jadi materi yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Jadi insya Allah ini bisa ya. Oke, kita mulai saja ya. Bentar, oke, sudah tampil tulisan di depan kalian? Sudah? Sudah. Oke, ya. Sudah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita betul tadi ada yang bilang hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar ya. Kalian harus membedakan di sini namanya juga bangun datar, berarti dia bentuknya datar atau hanya di permukaan saja. Nanti kalian akan belajar lagi tentang bangun ruang. Ya, dari namanya sudah berbeda aja. Jadi yang bayangan kalian kalau kalian menemukan bangun datar berarti semua permukaannya yang datar-datar. Tetapi kalau misalnya nanti suatu saat kalian akan belajar lagi dan akan belajar sih insya Allah ya di kelas 5 tentang bangun ruang. Tetapi di sini kita akan maksimalkan dari bangun datar. Dan biasanya kalau keliling itu bangun datar ya. Kalau kalian ditanya keliling biasanya dia lebih cenderung atau misalnya biasanya yang ditanyakan justru dari bangun-bangun datar, bukan bangun ruang. Jarang yang nggak ada malah yang ditanyakan keliling bangun ruang. Beda lagi nanti pertanyaannya ya. Jadi kalau keliling itu biasanya bangun datar. Seperti apakah keliling? Ada yang pernah mendengar kata keliling? Pernah. Kapan kalian? Apa yang kalian bayangkan ketika kalian mendengar kata keliling? Mengelilingi suatu tempat. Ya, mengelilingi suatu tempat katanya. Kalau misal tempatnya di mananya nih? Kalau keliling tempatnya kayak gimana? Ya tadi kata Atifa, Bu, mengelilingi suatu tempat. Iya betul. Misalnya kalau tempatnya dia misalnya nih arena olahraga, dia cenderung bentuknya kayak gini kan. Nah, ini Bu Ana tulis dulu ya. Yang mana, yang daerah mana nih? Ini ada daerah dalam atau daerah luarnya yang kita suka keliling itu.
Kalau bentuknya Luar. persegi, bagian mana? Bagian luar ya? Bagian luar. Iya, kalau kalian ingat berarti bagian-bagian luarnya saja, tidak di bagian dalamnya, tidak di bagian sini ya, tidak ya. Atau misalnya di bagian sini, enggak. Ya. Jadi hanya di bagian luarnya saja, itu. Ya. Kapan sih kalian mengenal kata keliling? Pernah nggak sih? Kalian menentukan keliling sebuah bangun datar, pernah nggak? Bu Ana sih sebenarnya ngetes. Pernah kelas 3. Ah, betul, pas kelas 3. Ingat semuanya, kelas 3 kalian pernah menghitung keliling? Ingat Iya ya. Jendela, iya betul. Waktu itu kita juga pas belajar kalian tentang keliling ini, kalian juga sama-sama sedang lockdown ya. Nah, sedang lockdown juga. Kalian juga harus PJJ. Kemudian bonus pernah ya dari barang-barang yang ada di sekitar kalian. Nah, hari ini kita juga akan belajar keliling. Tidak jauh berbeda dengan yang pernah kalian pelajari waktu kelas 3, tetapi Bu Ana akan menambah bangun datarnya. Ya. Di kelas 4 tentu saja tidak akan sama persis dengan materi yang kalian pelajari di kelas 3, tetapi di sini ada tambahan-tambahan yang harus kalian ketahui juga dari kelas 4. Kalau di bahasa matematikanya keliling apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi gambar cuman Bu bagian luarnya aja. Kalau misalnya di bahasa matematikanya yang kalian pernah kenal nggak? Keliling itu apa sih? Jumlah panjang semua sisi. Hanin sudah ketahuan ya, jumlah panjang semua sisi, artinya kita menjumlahkan panjang dari sisi-sisi. Apakah betul? Sebenarnya Bona udah nulisin. Nah, iya betul Hanin. Jadi keliling itu adalah jumlah sisi pada bangun datar. Ingat ya, pada bangun datar. Ini yang disebut dengan keliling. Terus kita mau ngapain Bu? Ya, dari artinya aja gampang ya. Ya Bu, ini mah tinggal dijumlah-jumlahin. Betul, ya, tinggal dijumlah-jumlahkan saja. Jadi di sini Bu Ana hanya mengulang, hanya mereview pelajaran atau materi yang sudah kalian pelajari saat kelas 3. Hanya menambah dari bangun ruangnya saja. Seperti apa? Yuk. Sekarang Bu Ana punya apa ya? Contoh misalnya. Coba kalian amati. Nah, karena ada di jumlah bangun jumlah panjang sisi-sisi, kalian nanti Bu Ana akan menunjukkan satu bangun datar. Kalian amati, kemudian mana sih yang disebut sisi? Karena kadang-kadang suka keliru kalau kita menyebut yang sisi itu yang mana ya. Nah, ada yang tahu ini bangun datar apa? Apa ini namanya? Persegi panjang. Iya. Kalau Persegi panjang. Nah, waktu hari Senin, iya betul, ini persegi panjang. Kalian belajar tentang bangun, kalian udah PH malahan ya bangun datar nih. Salah satu sifat yang dimiliki oleh persegi, dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi mana aja kan? Satu ya. Sisi mana sajakah? Yang pertama, sisi AB. Nah, ya satu pasangnya nih. Ya. Sisi AB, yang mana AB? Nih, ini nih sisi AB. Dengan sisi apa? Ayo, dia panjangnya dengan sisi apa? DC. Sisi DC. Boleh. Nih, biasanya kadang-kadang kalau di sini tidak ada keterangan suka diberi tandanya gini. Ini sama. Kalau dia kasihnya gini, berarti artinya AB sama DC dia panjangnya sama. Nah, pasangan yang kedua adalah mana sisinya? Ayo, sisi mana aja yang sama? Sisi? Sisi CB dengan sisi A. Betul. Sisi BC ya. Nah, ada yang tahu nggak nama lain dari sisi AB apa? Atau ini hanya sebutan saja? Ini nih sama ya, Bu Ana kasih tanda gini. Ada yang tahu nggak nama lainnya? Ada yang tahu? Kadang-kadang nih, nggak selalu ya. Kadang-kadang yang ini suka disebut dengan, kalau di persegi panjang ya, disebutnya dengan panjang. Atau kadang-kadang cuman P aja.
ya. Kalau yang di sini karena disebutnya dengan lebar. Ini yang di persegi ya, atau disebutnya dengan L. Ya. Ini adalah sisi yang ada di persegi panjang. Selanjutnya. Oke, ada yang tahu bangun datar apa yang di bawah setelah persegi panjang? Segitiga apa? Persegi. Iya. Kalau segitiga jarang disebut persegi ya, tapi suka langsung aja segitiga, udah langsung ketahuan dong. Berarti kalau segitiga sisinya ada berapa? Tiga. Di sini menurut kalian segitiganya segitiga apa? Sama sisi. Ya, kenapa disebutnya segitiga sama sisi? Ya, kelihatannya ini nih yang tadi Bu Ana bilang kalau ada semuanya. Iya, karena Nah, kalau yang ini tadi ada yang nyebut nih, kedengeran nih. Tapi kalau Bu Ana dari suaranya sih itu kayaknya suara Nasya ya. Nah, kalau ini memang ini disebutnya segitiga sama sisi, tapi memang ada yang disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki ini dia cuma gini ya. Berhubung Bu Ana di sini ada garisnya. Nih, di gini. Kemudian ini berarti sampai sini gitu ya. Nah, kalau sama kaki hanya kakinya saja yang sama. Misalnya panjang yang ini enggak. Biasanya suka kasih tandanya gini aja. Ini sama kaki. Ya. Nah, kalau sama sisi semua panjangnya sama. Ini ya AB berarti kalau Bu Ana tulisin ya, sisi AB panjangnya sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC. Nah, ini semua sama. Berarti ini sebutnya segitiga sama sisi. Ya. Kadang-kadang disingkatnya, bukan kadang-kadang, lebih sering disingkatnya menjadi S aja. Makanya di sini kalian kelihatan kan di sini S. Nih. Oke, ya. Ini yang disebut dengan sisi. Sebenarnya kalau nanti kita mau menentukan kelilingnya gimana, sebenarnya gampang ya. Karena hanya bagian luarnya saja, kalian tinggal menjumlahkan berapa panjang sisinya AB. Ya, karena AB, BC, AC semua sama, ya udah asal kalian tahu berapa panjang sisinya, kalian tinggal menjumlahkan. Misalnya ini 10 ya, 10 sisi AC 10 ditambah 10 ditambah 10. Udah deh, itu deh kelilingnya ya, bocorannya. Ya, ini yang ini saya. Terus kalau yang ini mana ya sisinya? Ini bangun datar apa? Jajar genjang. Menurut kalian mana sisinya? Bu Ana hanya nulisin. Yang mana? Dia juga sama ya, seperti persegi panjang. Oke, boleh di mute dulu. Ini sama dengan persegi panjang. Dia juga memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, ya. Nah, yang sama panjang pertama, nih Bu Ana tulisin. Yang pertama ini AB dengan DC, ya. Sisi yang panjang kedua apa? AD sama BC. Kenapa nggak sama aja bukan sama persegi ya, bedanya di sini dia sisi yang satunya agak genjang, makanya disebutnya dengan jajar genjang. Sisi-sisi yang sejajar tapi bergenjang, salah kayak gitu ya. Nah, asal kalian tahu berapa panjang AB-nya, asal kalian tahu berapa panjang BC-nya, ya, insya Allah kalian akan juga tahu berapa keliling dari jajar genjang ini. Dan biasanya sebenarnya ya umumnya nih yang di bawah ini memang sisi, tetapi nanti kalau kalian menemukan umumnya kadang-kadang ini disebut juga dengan alas nih yang AB sini ya. Kadang-kadang nanti Bu Anu akan nulisin misalnya di sini alas ya, disebut dengan alas kadang-kadang ya. Lihat bentuk nanti ini yang T apa, yang T ini adalah tinggi, tapi untuk keliling kita tidak membutuhkan berapa tinggi dari jajar genjang ini,
cukup tahu dulu ya, itu disebutnya tinggi. Insya Allah tinggi ini akan digunakan saat penjelasan luas. Nah, ini ada yang tahu nggak? Yang bawahnya apa? Ini yang disebut dengan trapesium. Ya, betul. Kira-kira ada yang tahu nggak ini trapesium apa? Siku-siku. Siku-siku. Ya, ada ya. Ini trapesium siku-siku. Ada lagi nggak selain trapesium siku-siku? Ini trapesium apa lagi? Trapesium satu sisi. Sama sisi. Yakin sama sisi? Iya. Berarti tadi kan ada yang nyebut tuh. Sebenarnya Bu, trapesium tuh ada beberapa. Iya betul. Tadi yang disebut dengan trapesium. Maaf. Ada yang disebut dengan Iya, trapesium itu ada yang disebut dengan ada 3 ya. Trapesium itu sebenarnya jenisnya ada 3. 3 boleh nulis di sini. 3 macam trapesium. Nah, sini ya. Sebenarnya ada 3. 1 tadi ada yang nyebut trapesium apa? Siku-siku. Ya, sekedar tahu ya. Tapi nanti Ibu Ana nggak terlalu bahas. Trapesium apa tadi? Siku. Maaf ini agak miring kedua. Ya, trapesium apa lagi? Trapesium. Sembarang. Terus apa lagi? Ada 3. Sama trapesium apa? Hah? Siku-siku, ya. Trapesium, siku-siku. Siku-siku. Kalau menurut kalian, nih begini ya. Lihat kelihatan ya. Nah, biasanya kalau yang siku-siku nih, Bu Ana kasih bocorannya. Ini tuh ininya lurus nih. Lurus. Di sini suka ada tanda gininya. Nah, itu salah satu ciri trapesium siku-siku. Kalau menurut kalian yang ada di sini nih, yang dilihat kalian ini trapesium apa? Trapesium sembarang. Iya, kalau trapesium yang sama sisi ini nih, sisinya tuh sama nih. Bukan gambar sini ya. Nah, dia gambarnya sisinya gini. Sama panjang antara kiri dan kanan. Nah, itu biasanya nih dia sama. Kok siku-sikunya ada 2, maaf ya. Tadi kayaknya Bu Ana lupa ya. Sama kaki. Sama kaki gini aja ya. Nih, ini sama nih biasanya. Ya, kalau siku-siku tadi nih yang ini. Kalau yang sembarang ya bebas, berarti dia mau panjang kiri kanan semuanya nggak sama juga nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan sembarang ya. Gimana cara nyari kelilingnya? Nah, sisinya sama aja. Ini sisinya ada sisi AB ya. Yang disebut sisi ada sisi AB, ada sisi AD ya. Ada sisi DC. Ada sisi juga BC. Nah, mana kasih garis sedikit. Ya. Oke. Ini yang disebut dengan sisi. Bisa ya menentukan sisi yang mana ya. Kenapa sih harus tahu? Karena nanti ini berhubungan banget dengan kalian untuk menentukan keliling. Nah, kalau ini bangun datar apa? Layang-layang. Layang-layang. Nih, ini Bu Ana. Ya betul. Ini layang-layang. Ini bangun datar layang-layang. Kalau Bu Ana lihat bangun datar yang layang yang tadi ya di sini hanya diberikan tanda ada A, B, C dan D. Ini juga sama ya. A juga sisi, B juga sisi, C juga sisi. Kalau tadi biasanya dikasih dalam bentuk huruf kan, misalnya A kan di sininya ya, di titik sudutnya B, C, D. Nah, kalau ini langsung Bu Ana sisinya nih, sisi AB itu sama aja dengan A. Ini sisi yang pertama. BC sama dengan B. Ini sisi yang kedua ya. CD sama dengan C. DA sama dengan D. Ini semuanya disebut dengan sisi. Jadi sisi itu hanya bagian luarnya ya dari sebuah bangun datar, atau bisa dikatakan dia yang membatasi sebuah bangun datar. Batas-batasnya, batas-batas luarnya inilah yang disebut dengan sisi. Ya.
Kalau di dalam enggak, di dalam berarti bukan ya, hanya bagian luarnya saja. Nah, kalau yang bawahnya apa? Belah ketupat. Nah, ini belah ketupat. Walaupun sama nih, kalau kalian nih, Bu itu D1 sama D2 apa? Ini ada diagonal 1 yang dari A ke C, ada diagonal 2 dari B ke D. Ya, Bu Ana perkenalkan itu namanya diagonal. Sama di belah ketupat juga ada diagonal, ya. Nih, tapi diagonal ini bukan disebut dengan sisi. Ya, dia hanya membatasi. Tapi nanti insya Allah kita akan menggunakan pada pembahasan selanjutnya. Nih, nah bedanya belah ketupat dengan layang-layang, kalau di belah ketupat itu memang seperti persegi, seperti layang-layang, tetapi ada yang beda ya. Nah, di sini ya sudut-sudut yang berhadapannya beda kalau di belah ketupat. Sedangkan kalau di persegi semuanya sama, bentuknya siku-siku, tapi kalau di layang-layang beda. Makanya dia disebutnya segi banyak tidak beraturan. Kemudian tetapi panjang sisi-sisinya sama nih ya, dia mirip persegi, tetapi dia kenapa mirip persegi, karena memang setiap sisinya sama, mau AB panjangnya sama, mau BC juga sama, mau panjang CD juga sama, mau panjang DA juga sama, atau bisa disebut juga dengan sisi, disingkatnya S. Jadi kalian lebih familiar lagi, oh S itu maksudnya sisi ya. S itu sisi. Nantinya sisi ini akan diganti-ganti sesuai dengan soal menjadi panjang yang berbeda-beda. Ada yang 10 cm, ada yang 5 cm, ada yang 6 dan beragam ya. Asal kalian tahu berapa sisinya, kita bisa menentukan keliling ini. Sebenarnya ada sih rumusnya, tetapi Bu Ana itu sebenarnya lebih cenderung tidak menyukai atau tidak suka misalnya Bu Ana kasih rumus terus kalian hafal ya. Yang lebih Bu Ana suka itu kalian paham tentang apa itu keliling, kemudian nanti kalian bisalah menentukan rumusnya sendiri gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ada yang punya pertanyaan? Bisa dipahami penjelasan Bu Ana? Bisa ya, gampang ya, sisi ya. Bisa. Amin. Bisa. Di sini kita nggak akan terlalu banyak ya, Bu Ana di sini cuma menentukan ini yang disebut sisi. Jadi kalian harus bisa memastikan sisi. Nanti dari sisi-sisi ini, kalau kalian sudah tahu mana yang disebut sisi, kita bisa mencari berapa kelilingnya. Kalau kalian misalnya nanti di modul atau misalnya di mana kalian menemukan rumusnya, itu bisa aja. Misalnya nih ya, kayak gini nih, belah ketupat. Bu Ana pingin tahu nih ini berapa kelilingnya. Asal kalian tahu berapa panjangnya, S-nya ya. Sebenarnya kan keliling itu penjumlahan dari sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi DC. Jadi Bu Ana boleh nulis segini, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DC. Berapa? Diganti. AB itu kan tadi S, ini kan S, CD juga S, DC juga S. Karena S-nya panjangnya sama, ini langsung boleh dijumlahin loh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ini kan penjumlahan berulang ya. Sama aja dengan S-nya ada 4. Dikalikan S. Udah, asal kalian tahu berapa S-nya tinggal dikalikan deh. 4 kali misalnya S-nya 5, 4 kali 5 ya udah berarti kelilingnya 20. Oh. Kalau Bu Ana langsung keluar ini ya, rumus belah ketupat ini ya. Nah, pasti kalian harus menghafal. Tapi kalau kalian paham dari mana kalian menentukan kelilingnya. Sama misalnya nih yang layang-layang. Gimana Bu Ana nentuin keliling layang-layang? Ya udah kalian tentuin aja. Ya, tinggal dijumlahin aja Bu Ana. Kan sama aja kan ya. Sisi yang luarnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Mundur bentar ya. Nah, ditambah apa DA. Ini AB berapa tadi? A. Terus BC B. Terus ini C, ini D. Ketika ada angkanya kalian tinggal masuk-masukkan. Ini lebih mudah. Ya. Ya, insyaallah ya, bisa ya. Nah, kalau ini gimana? Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Segi heksagonal. Gina. Segi 6 atau nama lainnya harus kenal dong. Apa namanya? Segi 6. Heksa, ya segi 6 betul.
Nah, kalau kalian menemukan namanya heksagonal, pentagonal, ini biasanya sisinya semua sisi sama. Ini buatnya di sini. Semua sisi sama panjang. Mau penta ya, mau penta, mau oktagon ya. Berarti Bu Ane tinggal kalau nyari kelilingnya sebenarnya ya. Ini AB Bu Ane kasih S. Ya, BC Bu Ane kasih tanda S. CD S. Kan panjangnya sama Bu Ane ya. Ini juga S. EF S. Ini S. Bu Ane tinggal menjumlahkan sisi. Bolehlah pakai ini AB. Harus ada 6 ya. Karena heksa itu 6, berarti harus ada 6 sisi yang harus kalian jumlahkan. Berarti tambah BC tambah CD, terus tambah apa lagi? DE, betul nih udah 6, 1, 2, 3, 4, 5, ada satu lagi nggak? Nah betul, harus tutup karena dia disebut dengan segi banyak, harus nutup kembali lagi ke A. Berarti di sini S tambah S tambah S tambah S tambah S tambah S, ada berapa S-nya? Harus ada 6, sama aja dengan perkalian pada saat kelas 2 ya, 6 kali S. Asal tahu berapa sisi dari heksagonalnya itu kalian bisa menentukan. Kayak tadi misalnya S-nya Bu panjangnya 5. Oh, berarti karena ini heksagonal semua sisi sama panjang, langsung aja tinggal kalikan 6 kali 5. Misalnya berapa? 30. Kalau satuannya cm berarti 30 cm. Ya, bisa ya? Ini yang disebut dengan sisi. Mau bentuknya seperti apapun, ingat ya, sisi itu adalah bagian-bagian yang terluar yang membatasi sebuah bangun datar. Ingat ya, ini bangun datar ya, karena kita ya, yang membatasi sebuah bangun aja lah ya. Karena nanti ada nama sisi lain di bangun ruang. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bisa? Ini tidak ada LCAP, Met. Apakah ada nanti ya? Tunggu ya. Jawabannya nanti Bu Ana kasih tahu. Silahkan tetap konsentrasi ya. Oke. Terus ini apa nih kosong? Hah, kok gambarnya ini? Bumi. Mana tanya? Ya. Terus gimana Bu? Cara ngitung kelilingnya? Tadi udah kali sih Bu Ana bocoran. Ya gampang, tetapi Bu Ana mau cobanya pakai menggunakan contoh-contoh soal agar kalian jauh lebih memahami. Yuk, kita coba menggunakan soal-soal yang langsung pakai gambar, langsung kelihatan berapa panjangnya, dan bisa langsung kita tentukan berapa kelilingnya. Nih, Bu Ana punya bangun-bangun datar ya di bawah ya. Nih, kelihatan. Ini persegi kayak tadi. Berapa kelilingnya? Gimana? Itu luasnya 5 ya, Bu? Atau L luas, ini L kecil loh. Ini loh. Apa coba? Ada yang bisa menentukan? lebar. Lebar. Kalau P panjang. Panjang. Ya. P, AB itu sama aja ya. Tadi sisi itu apa? Keliling itu apa? Jumlah semua sisi. Di sini sisinya mana aja? Yuk kita tentukan. Ada sisi apa? AB, ya kan? AB sama DC. Iya, AB ditambah boleh langsung yang dekat aja Bu, yang langsung sama boleh. Terus apa lagi? Sisi ya? Sama BC. Iya. CB. BC sama DA. AD. Ya, AD boleh lah kita ya. Ya. Nah, terus AB apa? Nih, kalau kalian lihat AB. Oh, ini Bu AB nih, AB sama dengan CD. Di sini tulisannya apa? P. Boleh kalian ganti ini P. Yang ini jadi P. Ya. Yang ini BC. Kelihatan Bu? BC mah L atau lebar. Dia sama dengan DA. DA. Berarti kalian boleh ganti ini dengan L. Kenapa? Biar gampang di sini. Ya. P-nya ada berapa? Ada 2. Boleh tulis gini. 2 kali P. Boleh. Ya, ditambah kasih kurung ya karena dia ada penjumlahannya. Yang ini Bu, ternyata L-nya ada 2, boleh. Kalau nanti kalian akan menemukan jumlah yang seperti ini ya bentuk. Terus gimana Bu? Sebenarnya bisa kayak gini langsung.
Jadi kalian bisa gini nih, 2 kali berapa P-nya? Lihat di sini, 8. Kalian kalikan 8. Ya. Tuliskan satuannya, jangan lupa. Kemudian 2 kali lebarnya berapa? 5. Kalian masukkan di sini 5. Satuannya sentimeter. Yuk kita hitung. 2 kali 8 berapa? 16 cm ditambah 16. ya 10 cm. Berapa hasilnya? 26 cm. Ya. Ya. Ini cara yang pertama. Atau ada yang pakai kayak gini nih. Duh, Bu Ana maaf ya tadinya mau satu-satu tapi ini gini. Atau bisa aja nih yang dari sini Bu Ana ke sini nih. Atau bisa juga dibentuknya kayak gini. Duanya keluarkan. Ya. Yang 2 tapi kali, jangan lupa dikali. Ini kayak sifat distributif yang saat kalian waktu belajar dipelajari kelas 3 ya. Nah, 2-nya dikeluarin tinggal P sama L yang kalian jumlahkan. Nah, kalian boleh ketemu kayak gini. 2-nya di luar, kalian tinggal masukin 8 ditambah berapa ini? 5, iya kan? Berapa ayo? 8 tambah 5. 13 kan? 2 kali 13. Oke. Berapa hasilnya? Sama kan? 26 cm. Harus sama. Udah. Boleh juga kayak gini. Ya, ini ketemunya kayak gini, ya. Bisa? Bisa. Nah, Bu Anu bagian bawah deh pakai warna yang lainnya. Nah, sekarang Bu Anu sebenarnya tadinya kirain Bu Anu cukup lah cuman bisa 2 bangun, ternyata enaknya satu-satu ya, nggak apa-apa ya. Bu Ana mau kasih warna yang lain untuk yang bawah nih. Kita mau yang segitiga. Ada yang bisa menghitungnya berapa ya keliling segitiga yang di bawah ini? Oke, tapi jangan Hatifah. Bu Ana. Aku juga. Apa-apa? Kenapa? Ada yang bingung nggak? Bentar, sebelum Bu Ana lanjutkan ke segitiga, ada yang bingung nggak? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh iya. Yang mana? Boleh nanti Bu Ana ulang. Hah? Cara perkalian. Cara menghitung. Oh, Bu Ana urutin ya. Coba. Bu Ana mulai dari awal ya. Bu Ana hapus dulu yang bagian. Enggak. Nah, Bu Ana mulai dari yang ini. Bu Ana hapus dulu ya. Yang mana nih? Dari yang mana nih? Ini Bu Ana mau hapus nih. Yang dari itu. Sampai sini bisa nggak? Yang distributifnya kurang. Oh, iya itu ada cara. Bentar ya. Yang distributif itu sebenarnya hanya tambahan saja, boleh. Nanti tinggal dipelajari. Nah, oke dari sini dulu ya. Kita ulang ya. Sampai sini paham? Paham. Siapa yang sampai sini masih bingung? Ada nggak yang di sini masih bingung? Ada nggak? Ada nggak yang masih bingung? Masih pakai ego. Siapa yang sampai sini masih bingung? Atifa masih bingung sampai sini? Masih yang dari yang huruf kayak itu. Bu, ini nama pelajarannya apa? Keliling. Keliling. Iya. Oke. Oke, perhatikan lagi. Bu Anu ulang ya. Keliling apa ini? Persegi panjang. Keliling itu tadi apa? Jumlah, panjang, sisi, sisi. Iya kan? Di sini sisi-sisinya apa? Mana aja yang disebut sisi di sini? A, B, ya kan? Nih, AB, nih, AB. Mana lagi? BC, mana lagi? CD, Bu Anu ulang ya. DA, ya. Nah, Bu Anu tulisin di sini. Kita sekarang mau mencari keliling, apa ya? Nih, keliling. Oh, kalian langsung lihat jumlah sisi-sisi. Sisi-sisinya apa nih? Lihat, lihat.
Lihat dulu bangunnya, mana sisi-sisinya kalian tentukan. Nah, sekarang kita amati ya keliling, kita mencari keliling, amati bangun persegi panjangnya. Keliling atau keliling itu kadang-kadang langsung disingkat Kak. Makanya Bu Ane langsung tulis Kak. Ya. Terus kan jumlah dari sisi-sisi. Sisi-sisinya mana aja Bu Ane? Tuh ada A, B. Nah, Bu, ternyata AB sama CD sama ya. Ya udah aku mah boleh nggak langsung tulisnya deketan? Boleh. Boleh kayak gini. Atau janganlah Bu, masih bingung boleh juga gini. Ya. Boleh juga ini Bu Ane nggak deketin. Ya Bu, udah aja langsung misalnya AB ditambah yang BC. Oh, berarti tambahin BC. Boleh. Tambahin lagi mana? CD. Tambahin mana lagi? DA. Dah, sampai sini bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Oke. AB, AB itu di sini ada tulisan P, Bu. Nah, P jangan ditulisin panjangnya. Boleh kalian tulis AB itu kan panjang, P boleh. Kayak gini. Walaupun nggak selalu ya, P itu lebih panjang, nggak selalu. Kadang-kadang ada P yang lebih pendek, berarti bangunnya bentuknya bukan ke pinggir panjangnya, tetapi ke bawah. Ya, ya. Ini P. Terus BC apa? Nih BC yang ini. Lebar sebutnya. Ya. Kenapa Bu nggak tulis panjang? Panjangan, kebayang kalian harus nulis panjang banget. Jadi makanya tadi Bu Ane singkat ya di awal. P aja juga cukup. Ya. Lebar. Nah, udah L aja. Lihat lagi CD. CD. Ternyata dia panjang sama AB. Ya udah berarti tulis aja lagi P. DA. Ternyata DA sama dengan BC. Tulis aja L. Nih, dari sini aja kelihatan. Iya ya, kan emang benar kan? Keliling itu sifat-sifatnya dia punya 4 sisi. Tapi 2 sisi sama panjang. Ada lagi 2 sisi yang lainnya sama panjang. Ya, atau kadang-kadang disebutnya sepasang memiliki sisi yang sama panjang, atau 2 pasang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Ini maksudnya ya, ada yang P sama P ya kan, ini panjangnya sama L dengan L. Lebih enak lagi ketika sudah diganti dengan angka sih sebenarnya. Ya, tadi Bu Ane kenapa sih Bu Ane pakai 2 kali 2 kali? Sebenarnya bisa aja, tapi bisa juga kayak gini nih. Ini Bu Ane mau cari beberapa cara ya. Tadi Bu Ane mau diajaknya ke 2 kali 2 kali, nah, takutnya bingung. Kalian boleh tuliskan aja langsung 8 ditambah 5 ganti langsung. P tadi berapa kan 8. 8 ditambah 5. Bu Ane mau kasih kurung kenapa? Karena Bu Ane mau nulis cuma sekali sentimeternya. Dah, ini satu. Kalian jumlahkan, ini berapa? 13. Boleh jumlahkannya seperti kalian pelajarin waktu di kelas 3. Misalnya ya, waktu kelas 3 kalian belajarnya, Bu ini aku bingung kalau 4. Kebanyakan, aku bingung mau ngitung yang sebelah mana dulu. Sebenarnya gampang kan, karena kalian pernah belajar sifat operasi hitung, langsung aja kalian bikin kurung. 8 tambah 5 boleh. Ini aku asosiatifkan ya, aku kelompokkan 8 tambah 5. Ya, ini satuannya semua senti. Dijumlahin ya. Berapa hasilnya? 13. Ya, kasihin satunya sentimeter. Bu Ane harusnya dari awal ya nulisnya ya. Tapi tadi kelupaan. Nah, 13 cm. Udah. Berapa hasilnya? Boleh. Boleh kayak gini. Oke, kalau pakai cara ini kalian paham? Paham. Sama aja. Paham. Kenapa tadi Bu Ane pakai kali 2 ya? Sebenarnya kan kalau tadi Bu Ane kali 2 karena di sini ada ini nih, P tambah P 2 ya kan? P ini kayak 1P ditambah 1P, 2P, L 1L ditambah 1L, 2L. Tapi kalau kalian bingung bolehlah kayak gini. Kalian bisa langsung jumlahkan, ya. Oke, berarti kita ke yang bawah ya. Boleh pakai cara yang gini. Tapi nanti kalau sampai sini kalian bisa nggak? Apa? Yang 8 tambah 5-nya itu dari mana? Kan dari sini nih udah diketahui. Lihat Atifah.
Bentar. Nih, Atifah kan kelihatan P sama dengan 8 cm. Di sebelah kiri lihat gambarnya sama Atifah. Itu kelihatan kurang jelas ya. Kalau nggak jelas di situ adanya P sama dengan 8 cm. Ya, L sama dengan 5 cm. Tadi Bu Anu jelaskan, ya Jaini, P itu singkatan dari panjang, L itu singkatan dari lebar. Kenapa nggak ditulis panjang tambah panjang tambah? Lumayan nih, berapa panjang kan? Lumayan agak panjang nih. Jadi Bu Anu singkat P untuk panjang, L untuk lebar. Oke, bisa sampai sini. Siapa yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Sampai sini bisa? Bisa? Bisa ya. Boleh pakai cara yang ini aja ya, kalau susah ya. Tadi Bu Anu pakai cara yang agak ini biar kalian nggak bingung sih. Tadinya Bu Anu biar kalian nggak bingung kalau kalian ngelihat ada rumus di tempat apa sih, di buku-buku yang lain, atau kalian misalnya nyari. Tapi kayak gini pun nggak apa-apa, sama aja. Nah, berarti kalau segitiga gimana? Ya udah, di sini ada kelihatan nih. S1, tulis aja S1. Panjangnya 12 cm, ya kan? S2, S yang kedua ya. Karena di sini panjangnya beda-beda, jadi Bu Anu kasih tulisin S2. Nah, S2 itu maksudnya sisi yang kedua. S1 itu maksudnya sisi yang ke-1 ya. 5 cm nih sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, Bu Anu di sini ya. S yang ketiga, atau S langsung S3 aja. Nah, ini panjangnya 13 cm. Berapa kelilingnya? Oh, ini mah segitiga, ada 3 sisi. Ya, berarti kita menjumlahkan sisi-sisinya yang ada 3. Karena disebutnya segitiga, berarti sisinya ada 3. Berarti kita harus menjumlahkan 3 buah panjang sisinya. Kalau tiba-tiba ada yang menjumlahkannya jadi 4, berarti itu namanya bukan segitiga, tapi segi 4 dong. Kayak tadi, nanti kalau misalnya heksagon itu kan tadi ada 6 sisinya, berarti kalau ada panjang-panjangnya kita tinggal menjumlahkan 6 buah sisi aja. Misalnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ada 6 kali. Kalau heksagon. Kalau pentagon ada 5. Nah, ini Bu Anu langsung tulisin K ya, ngerti ya? Kalau Bu Anu tulisin K itu berarti kita nyarinya keliling. Nah, keliling di sini karena dia segitiga, Bu Anu tinggal menjumlahkan S yang pertama dijumlahkan dengan S yang kedua, Bu Anu tinggal jumlahkan dengan S yang ketiga. S yang ketiga apa? Sisi yang ketiga ya. Bu Anu ulangi, ini sisi yang heksagon ya, sama aja Atifah. Heksagon sebenarnya mirip ya. Sama lah, heksagon itu juga ya. S1 berarti sisi yang pertama berapa? Kalian tinggal ganti. Oh, ini panjangnya 12 cm. S yang kedua berapa? Oh, dilihat 5 cm. S yang ketiga, oh 13 cm. Ya, sampai sini bisa? Bisa. Nah, sebenarnya ketika Bu Anu menemukan angka-angka yang seperti ini, siapa yang nggak terlalu? Tolong fokus, Akmal. Lihat, ada sisinya 3 kan? Sisi yang pertama 12 cm, sisi yang kedua 5 cm, sisi yang ketiga 13 cm. Keliling itu adalah jumlah dari sisi-sisi. Ya, tinggal kita jumlahkan aja. Nih, ketika kalian bertemu dengan angka-angka seperti ini, Bu Anu sebenarnya langsung bisa jawab. Ini sih langsung jawabannya sekian tanpa Bu Anu harus ngotret dulu. Ada yang tahu nggak? Tapi Bu Anu mau pakai sifat operasi hitung, ya. Nah, kalau kalian menemukan yang seperti ini nih ya. Di sini ada 2, ada 3. Berapa sih kalau 2 ditambah 3? 5 kan ya? Dia lebih cepat. Di sini ada 5. Akan sangat mudah. Ya udah deh. Bu Anu mau menjumlahkan semua, tapi Bu Anu mau mengelompokkan yang menurut Bu Anu
akan sangat cepat ketika dijumlahkan. Bu Ana mengkelompokkan 12 cm dengan 13. Setelah itu baru Bu Ana akan jumlahkan dengan 5 cm. Ini cepat banget, nggak usah kalian hitung. Dibanding kalian misalnya 12 tambah 5, 17, 17 tambah 13, sama aja nanti jawabannya. Tapi kalau kalian kayak gini nanti kalian akan sangat cepat. Berapa ini? 12 tambah 13? Ada yang tahu? Langsung kan ini? Iya, kalian tanpa berhitung lama atau kadang-kadang nggak perlu ngotot juga langsung ketahuan. Tambahin 5, jadi berapa ini? 30. Langsung ketahuan. Nah, inilah salah satu fungsinya kenapa kita harus belajar sifat operasi hitung. Karena ketika kita belajar sifat operasi hitung, itu memudahkan kalian menemukan angka-angka yang spesial yang kalian bisa langsung kelompokkan dan jumlahkan, kemudian memudahkan kalian ketika berhitung. Ya. Oke, ya. Nah, sampai sini bisa paham? Intinya keliling itu kalian menjumlahkan sisi-sisi ya. Berapa panjang sisi-sisinya ya tinggal dijumlahkan. Sampai sini bisa? Oh, Alif alhamdulillah paham. Ada yang masih ada yang masih bingung. Boleh dong suaranya, jangan diem ya. Kalau masih bingung. Bu, yang keliling satuannya apa? Nah, tergantung. Kalau yang diketahui satuannya cm, kalau keliling diketahuinya satuannya cm, ya berarti nanti dia jadi satuannya cm. Tapi kalau diketahui satuannya misalnya satuan panjang itu kan kalian pernah belajar ya. Ada meter, ada sentimeter, mulai dari yang paling atas misalnya ada yang kilometer, ya kan? Desimeter, dekameter, meter. Nah, itu adalah satuan-satuan panjang ya, sampai milimeter. Kalau misalnya yang diketahui di soalnya satuannya meter, berarti nanti kita tulisnya meter ya, sama-sama satuan panjang ya. Kalau di sana ditulisnya satuannya kilometer, ya berarti nanti kita tuliskannya kilometer. Kalau di sini ditulisnya sentimeter, maka kita tuliskannya sentimeter. Tergantung soal yang diberikan ya. Karena yang pasti nggak mungkin di sini kalau misalnya kalian cari keliling, karena di sini hubungannya sama panjang ya, ataupun lebar ya, pokoknya dia dengan panjang-panjang nggak mungkin satuannya jadi kilogram, gram, liter, nggak mungkin. Di sini satuannya kemungkinannya cuman ada meter-meter lah di belakangnya ya. Nah, ini panjang. Oke, bisa ya? Oke, suara Bu Ana masih terdengar? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Gak kerasa ternyata. Ada yang, ayo sekarang coba Bu Ana punya jajar genjang. Ayo challenge, coba perhatikan baik-baik jajar genjang ini menurut kalian berapa sih luasnya? Gak kerasa ya. Kirain Bu Ana akan cepat, ternyata butuh waktu juga ya. Coba diperhatikan baik-baik panjang setiap sisinya ya. Silahkan cari berapa kelilingnya. Yang sudah boleh angkat tangan. Gak usah dibilang Bu, kelilingnya 11 misalnya, gak usah. Cukup angkat tangan, jadi Bu Ana tahu ya. Kalian sudah menghitungnya. Tapi Bu Ana mohon maaf karena waktu juga, jadi Bu Ana hanya beri waktu sekitar 3 menit lah. Oke, Zaini udah selesai. Zaini, ini Rifki baru angkat tangan. Agi, Pilen, insyaallah. Yuk, yang lainnya boleh coba. Nanti kita bahas. Kalau kalian ternyata Nasya boleh angkat tangan tuh. Iya, Nasya udah angkat tangan. Kalau ternyata jawaban kalian betul, berarti alhamdulillah kalian sudah paham. Hanin, Kansa, ada lagi 3 menit ya. Kayaknya kelamaan malah 2 menit lah, biar kita bisa bahas agak banyak.
Paras. Ayo. 1 menit terakhir. Kalau sekiranya nanti kalian di sini nggak bisa bertanya ya, kemudian kalian belum paham, silahkan japri guru kelasnya ya. Nanti guru kelasnya akan bantu, atau minimalnya gini, nanti ketika kalian belum paham, kalian bisa kan di sore hari itu suka ada G-Site ya. Nah, silahkan kalian tonton lagi rekaman Jimit sekarang. Aku udah raise ya, Agi udah dibilang kok, raise hand Gavin, Atifa. Jangan disebutin berapa kelilingnya, angkat tangan aja. Rakata, Andita, Al, masya Allah, dah ya. Andita udah sampai, Kaira Rush, ya. Arkana, apa kabar Arkana? Baik, Bu. Oke, nah gimana caranya? Sebenarnya tinggal gampang ya. Oke, boleh perhatikan. Yang belum boleh disimpan dulu, yang sudah juga boleh dilihat. Kita cocokkan jawabannya. Nah, K atau keliling berarti kita tinggal menjumlahkan panjang dari setiap sisi jajar genjang ini. Di sini ada sisinya, ada AB, ada apa lagi? BC, ada CD, ada DA. Yuk, AB berapa? Lihat ke sini. Oh, ini AB 12, tuliskan sentimeter. BC, oh ini BC, tulis 9 cm. CD sini. Oh, ini sama, AB sama. Oh, berarti tulis aja 12 cm. Tambah lagi DA. Oh, DA yang ini. Oh, tapi sama yang ini, berarti dia panjangnya sama 9 cm. Nah, ini mah gampang, langsung aja biar agak kalian gampang langsung jumlahin gini. Boleh. Kita akan menjumlahkan dengan 2 angka yang sama. Berapa? Ini 20. Ada yang tahu nggak berapa sih hasilnya? 21. 21. Kok ada yang 27 jawabannya? Dihitung lagi ya. Nanti 21. 21 tambah 21, 42 cm. Ini dia. Iya benar. Benar. Siapa yang betul jawabannya? Oke, nah udah. Nesya. Aku benar, Bu. Alhamdulillah. Berarti udah bisa ya. Nah, gini nih cara nyari keliling. Ya. Coba nih. Bu Ana punya heksagon. Setiap sisi panjangnya 9. Coba hitung. Waktunya hanya 1 menit ya. Berapa kelilingnya dari heksagon ini? Angkat tangan aja, nggak usah dijawab dulu. Cukup 2 tahu. Udah. Ya. Ibu itu gimana cara ngitungnya? Coba perhatikan dong, perhatikan bangunnya. Bu, aku udah. Yeay. Al-Fahri pusing. Jangan dipusingin dong. Tinggal lihat aja, lihat. Aku udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Vilen udah, Farah udah nih. Tadi Bu Ana sebenarnya udah kasih clue berapa kali. Pokoknya kalau heksagon itu kan ada 6. Pasti sisinya semuanya sama panjang. Kalian tinggal langsung aja kalikan. Sebenarnya gitu ya. Tapi karena kalian takutnya bingung ya, Bu Ana dari awal aja ya. Nih. Ini nih, lihat heksagon itu semua sisi sama panjang. Nih. Ini sama panjang. Kelihatannya di sini 9. Bu Ana mau kasih nama. Ini misalnya S. Iya. Lihat, ini S1. Boleh lah ya. Atau kasih langsung aja S, bisa ya.
ini S, sama aja, ini sisi, ini sisi. Berarti kita tinggal menjumlahkan kan? S-nya ada berapa? 6. S tambah S. Ini mah sebenarnya nggak usah pakai S juga, nggak apa-apa, kalian tinggal langsung aja. Pokoknya ada 6 kan? Ada berapa? 9. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Ada berapa? Ada 6. Ini kan kayak perkalian penjumlahan berulang waktu kelas 2 kan? Oh, ada 6. 6 kali 9. Berapa? Berapa? 54. 54. Lihat satuannya apa? Sentimeter. Langsung aja. Kalau heksa, tadi kan kata buahnya heksa itu kan 6 sisinya, langsung aja kalian boleh langsung 6 kali 9. Rata-rata pentagon 5 kali 9. Ya. Oke, betul jawabannya. Betul, Ibu. Iya. Betul. Alhamdulillah. Sebenarnya Bu Ana punya challenge. Coba. Jangan dulu deh. Ya, selanjutnya Bu Ana. Nah, kalau yang ini kalian bisa nggak? Kalau bentuknya layang-layang kayak gini, coba. Sebentar. Yuk. Kita hitung, khawatirnya nanti Bu Ana bingung kalau Bu Ana kasih yang lain. Coba, layang-layang ini berapa kelilingnya? Bu Ana boleh tulisin gini ya, layang-layang. Kalian boleh. Kalau kalian sudah tahu bangunnya, kalian boleh di sini. Layang-layang. 70 Bu. Oke. Ya, kita bahas. Oke. Kalau enggak, Kak juga enggak apa-apa. Buat contohin aja. Oke. Ibu, boleh tidak kalau kita menghitungnya langsung ke penjumlahan? Kalau udah diketahui boleh. Kayak gini misalnya. Kata Atifah, Bu, boleh enggak langsung dijumlahkan? Ya boleh aja, misalnya 25. Bu, aku mau tandain nih sisi yang pertama aku jumlahin. Kemudian tambahin yang ini ya Bu, boleh. 10. Terus kemana? Ke sisi ini ya Bu, tambahin 10, boleh. Jangan lupa ya di sini, Wana tadi lupa sentimeter. Tulisin satuan sentimeter. Karena kenapa? Ini tetap harus ditulisin karena memang berhubungan dengan panjang ya. Nih. Oh ini, tapi di sini tandanya sama-sama ini. Oh berarti sama panjangnya. Di sini kalian belajar buat jauh lebih teliti. Udah. Bu, kayaknya aku punya ide. Aku mau jumlahin dulu 25 sama 25 karena aku udah tahu jawabannya. Boleh. Yang gampang juga kan, 10 nih. Pentingnya kalian belajar tentang asosiatif itu di sini nih. Ketika hitungannya lebih dari 2, kalian bisa ngelompokin dengan angka-angka yang menurut kalian mudah untuk dijumlahkan tanpa kalian harus lama-lama ngitung ngotret misalnya, atau malah kalian nggak usah ngotret ya. 25 tambah 25 ada yang tahu nggak berapa jawabannya? Ini harusnya udah tahu nih. 50. Siapa yang nggak tahu jawaban 10 tambah 10? Ini kan 20. Tuh. 20. Semakin kalian belajar, iya makanya 70. kenapa sih kita harus belajar sifat operasi hitung? Nah, di sini ketika kalian udah belajar sifat operasi hitung, ada asosiatif, distributif, kemudian apalagi ya, apalagi komutatif kan, ternyata digunakan di hal-hal yang kayak gini. Apalagi kalau kalian punya angka, apa sih sense of lihat angka-angka, ini gampang banget nih kalau untuk jumlahin, kalian mengelompokkan, itu lebih enak banget ya. Nah, ini diperlukan. Coba sekarang yang belah ketupat. Harusnya belah ketupat 30 detik juga gampang. Berapa kelilingnya? Sudah mau belum. Tadi Bu Anu kalian apa sih Kok cirinya? angkanya nggak jelas? Nggak jelas. Oke, Bu Anu kasih tahu ya. Yang sini nih, yang di sebelah sini nih, yang ini Bu Anu kasih tanda ini 10 cm. Yang ini nih, yang di dalam ini
8 cm. Kali aja kalian perlu ya buat ngitung keliling. Sepi tiba-tiba. Oke, Sudah, Bu. sudah bisa kan? Harusnya ini mah bisa. Lihat, ini kan belah ketupat. Ingat, belah ketupat itu dia memang bukan bangun segi banyak beraturan, tetapi dia punya sisi yang sama panjang. Ingat, jadi kalau Bu Ane mau menjumlahkan misalnya sisi yang AB ditambah sisi yang BC ditambah lagi sisi yang CD, ini pasti semuanya harus sama panjangnya. Berapa? 10. Iya, 10. 10. Ini 10. Dan semuanya 30. satuannya sentimeter. Karena dia punya 4 sisi, pasti ada 4 yang harus kalian jumlahkan ya. 1, 2, 3, 4. Ya segi 4 ya. Kalau dia tadi segi 6, berarti 6 yang harus jumlahkan. Sebenarnya langsung aja boleh kalian langsung gini sih, sebenarnya gini bisa. Jadi buat untuk memastikan mengulang pelajaran sebelumnya. Salah. 40 kan? Siapa yang menggunakan 68? Yang 8 karena dia itu sebenarnya Bu Ana ada jebakannya. Ya. Kalau yang 8 ini ya iya harusnya nggak usah ada 8, yang kenapa? Sebenarnya Bu Ana kasih jebakan. Kalau kalian jeli, nah yang 8 itu sebenarnya dia panjang dari B sama O ya. Kalau B sama D itu diagonal, itu dia setengah diagonalnya. Sengaja Bu Ana tulisin, kenapa? Biar kalian lebih hati-hati lagi, lebih bahwa keliling itu hanya sisi yang di luarnya saja, bukan yang di dalamnya. Yang di dalamnya mau berapapun angkanya nggak usah, ketika kalian abaikan aja ketika kalian menghitung keliling. Ya, cukup yang luarnya saja. Oke, paham? Oke, Bu. Ya. Oke, siapa yang jawabannya betul? Ada? Aku, Bu. Diandra, Hanin. Iya. Harus. Ya. Hati-hati ya sama jebakannya ya. Oke. Kita lanjut dulu ya, waktunya soalnya sudah 11.50. Bu Ana cuman sampai ada satu challenge yang nanti harus kalian coba selesaikan. Bu, hari ini nggak ada worksheet sebenarnya. Bu Ana sengaja nggak kasih worksheet yang sifatnya lembaran, tapi nanti kalian ada challenge yang harus kalian kerjakan. Nah, challenge yang pertama Bu Ana akan kasih bantuan dulu. Berapakah keliling bangun datar di bawah ini? 1 ya. Cok, coba sekarang menurut kalian ini berapa kelilingnya? 2 menit. Tadinya sebenarnya Bu Ana mau sama soal cerita ya, tapi kayaknya Bu Ana sampai sini aja dulu. Soal ceritanya mungkin hari Rabu ya, kita bahas ya. Ini sih Bu Ana sebenarnya kalau kalian lihat sebenarnya ini bangun bisa 2 bangun datar atau dia bisa jadi 1 bangun datar. Jadi ada 2 bangun datar yang Bu Ana gabungkan, atau memang sebenarnya ini kelihatannya jadi 1 bangun datar. Asal kalian jeli, ingat ya, keliling itu jumlah dari sisi-sisi. Sisi-sisi itu adalah panjang ya atau ya, daerah, garis atau ya dengan daerah. Garis yang membatasi bangun datar itu, garis luar. Sisi. Jadi kalian harus jeli ini. Oke. Ada yang sudah selesai? Coba raise hand-nya boleh di yang tadinya udah raise hand boleh dinonaktifkan dulu. Karena Bu Ana pengen tahu nih. Coba Bu Ana punya challenge yang pertama. Menurut kalian keliling bangun datar ini berapa?
Hanin udah selesai? Nasya udah selesai? Atifa, kakak Al-Fahri? Hanin Masih, udah? Bu. Oh masih. Kalau Atifa sudah ya, Bu. Atifa udah? Oke, gak usah disebutkan ya. Sudah, Bu. Bu Anu cukup tahu. Yanda sudah. Belum sudah. Alif boleh nggak ditulisin ya? Alif boleh nggak ditulisin itunya? Ya, sudah. Jawabannya? Ya bisa jadi betul, bisa jadi enggak ya. Nanti dilihat ya. Biar teman-temannya nanti nggak lagi ngitung tiba-tiba ya udahlah segitu aja jawabannya. Biar teman-temannya yang ngitung, biar tetap fokus ngitung ya. Oke. Sudah? 1 menit lagi ya. Oke. Nanti Bu Ane cuman sampai nanti kita Bu Ane kasih tahu latihannya di mana. Sama satu challenge silahkan kalian kerjakan ya. Bukan challenge yang ini ya. Tapi kalian bisa di screen capture nanti setelah soal yang ini. Kemudian jawabannya dikirimkan ke guru kelas. Misalnya kalau yang iridium silahkan kirim ke Bu Ane sama jawabannya ya. Kalau yang magnesium kirimkan ke Pak Irfan, kalau yang platinum kirimkan ke Bu Asih. Sama jawaban yang ini, Ibu. Enggak, jawaban yang ini mau dibahas sekarang. Oke. Sekarang kita bahas ya, berapakah keliling bangun datar yang di bawah ini? K. Keliling bangun datar ini kita mulai dari A ya. Berarti dia penjumlahan dari AB. Bun tulisin dulu ya, AB. Karena yang di luarnya aja ya. Ditambah BC. Nih, BC. Yang ini ya. BC. Ditambah berapa ini? CD. Ditambah DA. Yang di luarnya saja. Ingat ya, yang di luar. Sekarang AB berapa panjangnya? 8 cm. BC berapa? 10 cm. CD berapa? 6. Ingat ya, sebenarnya ini 6 itu sampai sini. Enggak di tengah-tengah kan? Dia hanya di tengah-tengah bagian yang sini. Jadi sebenarnya di sini. 6 itu cuma sampai sini. Makanya di sini tidak tulis, tapi di sini ada lagi 8. Ya. Nih sampai D ini. Ini ada 8. Berarti CD itu kalian tinggal jumlahkan. 6 sama 8. Berapa? D. 14 cm. Baru ditambahkan dengan DA. DA berapa? 8. Boleh kayak gini. Kalian aku mau jumlahin yang lebih mudah, yang 8 tambah 8 boleh. Kalian misalnya yang 8 tambah 8 cm. Baru nanti aku jumlahin sama 10 cm ditambah 14. Boleh nih. Ini kalian boleh. Kalian boleh pilih angka yang menurut kalian paling mudah. Ini kan, kalian udah tahu jawabannya. Ditambah 10, ditambah 14. Ini semua satuannya cm, ini satuannya cm. Nah, kalau Bu Ane lihat kayak gini, Bu Ane akan kelompokkan yang 16 sama yang, kalau Bu Ane kayak gini, Bu Ane hapus dulu ya. Bu Ane akan kelompokkan yang 16 sama yang 14. Kenapa? Karena Bu Ane lebih mudah menghitungnya ketika menemukan angka 6 dengan 4. Tapi ini mah bebas ya, kalian boleh jumlahkan ya. Ini karena Bu Ane lagi nangin nih. Ini 10 cm. Ke pinggir ya. Berapa sih? Ada yang tahu nggak? 16 tambah 14 berapa? 30. Nah, langsung ketemu. Ini agak cepat ngitungnya. 30 ditambah berapa ini? Pindah ya ke sebelah ya, 10 cm. Jadi hasilnya berapa? 40. Nah, langsung ketahuan. 40. Ada yang betul jawabannya? 40? Tidak. Yeay, ya. Kalau yang ini tantangan challenge yang ini kalian jawabannya betul, berarti kalian sudah paham. Satu lagi ya, sebelum terakhir ya, kita akan satu challenge, silahkan di screen capture. Nanti silahkan kirimkan jawabannya ke guru kelas, ke Bu Ane untuk iridium, Bu Asih magnesium, dan Pak Irfan untuk yang magnesium, ya.
Challenge-nya ini. Tadinya Bu Anu mau pakai soal cerita, tapi kayaknya enggak deh. Challenge yang kedua. Nggak usah langsung dijawab ini, karena Bu Anu mau ini. Apakah? Nah, ini dia. Silahkan kalian hitung berapa keliling bangun datar ini. Boleh, Bu, harus digambar, jangan digambar, kalian pakai screen capture kan kalian bisa ya, di foto di apa sih, di HP kan, screenshot. Nah, kalian screenshot aja dulu soalnya, baru nanti dikerjakan. Hari ini tugasnya hanya challenge yang kedua ini, dan ada satu sedikit latihan di modul. Silahkan kalian juga selesaikan di modul. Tadinya Bu Anu mau nambah sama soal cerita, tapi kayaknya nanti deh hari Rabu aja ya, biar fokus. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini bisa? Oh iya, tenang Oni, sebentar lagi. Bu, aku pengen cepat-cepat ngerjain. Pengen cepat-cepat kerjain. Semangat ya, ini challenge-nya ya. Silahkan kalian kirimkan ke guru kelasnya, dan insya Allah ini ada reward-nya. Ya. Tapi nanti Bu Anu nggak menjanjikan reward-nya di Learning Kit ini ya. Kalau memang memungkinkan bisa Learning Kit ini, atau Bu Anu pokoknya insya Allah akan ada reward map ya. Ketika jawabannya betul, khawatirnya nih karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan juga, Bu Anu nggak sempat nih gitu ya. Kemudian misalnya pas Learning Kit minggu ini yang rencananya akan mau dibagikan belum sempat, berarti Bu Anu pending ke Learning Kit yang selanjutnya. Tetapi insya Allah ini siapa yang jawabannya betul akan dapat reward. Oke, terima kasih Magnum atas pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita jangan dulu live dong. Kita baca doa dulu. Baca hamdalah dulu. Alhamdulillah. Atal belum screenshot ya. Nanti Bu Anu akan share di grup juga ya. Doa istighfar jangan lupa, dan doa akhir majelis. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.